Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Sada, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah bermain dan permainan anak yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Elasari MPD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul permainan dalam menstimulasi perkembangan aspek seni pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD sangatlah penting karena yang pertama, anak usia dini sebagai titik sentral strategi pembangunan sumber daya manusia dan sangat fundamental. Yang kedua, PAUD memegang peranan penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab merupakan fondasi dasar bagi kepribadian anak. Kemudian yang ketiga, anak yang mendapatkan pembinaan sejak dini akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun mental yang akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar, etos kerja, produktivitas. Pada akhirnya anak akan mampu lebih mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Salah satu aspek perkembangan anak usia dini adalah perkembangan seni. Ada berbagai bidang pengembangan seni anak melalui berbagai cara. Salah satunya dapat dilakukan dengan alat permainan edukatif. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak akan memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan perkembangan fisik. Bermain merupakan sarana untuk menggali pengalaman belajar yang sangat berguna untuk anak. Bermain juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan daya cipta. Kemudian pengertian alat permainan edukatif adalah permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Menyatakan bahwa alat permainan edukatif untuk anak TK adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Kemudian ciri dan prinsip alat permainan edukatif. Yang pertama, bermain tersebut ditunjukkan untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan pendidikan anak usia dini. Kemudian dapat digunakan dengan berbagai cara. Yang keempat, yang terakhir, aman bagi anak dan lain-lain. Kemudian fungsi alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Yang pertama, dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak. Yang ketiga, mampu membantu anak dalam menciptakan hal baru. Yang keempat, meningkatkan cara berpikir pada anak. Yang kelima, meningkatkan perasaan anak. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Kemudian pengertian pembelajaran seni anak usia dini. Pembelajaran seni anak usia dini adalah sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak dengan lebih banyak melibatkan kemampuan motorik, khususnya motorik halus. Pada kelompok usia 4-6 tahun, pemenuhan kebutuhan anak untuk berekspresi itu mendapat bimbingan dan pembinaan secara sistematis dan berencana agar kesempatan berekspresi yang diberikan kepada anak benar-benar mempunyai arti dan bermanfaat baginya. Kemudian fungsi pembelajaran seni di taman kanak-kanak. Yang pertama, fungsi ekspresi. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi pengembangan bakat. Yang keempat, fungsi kreativitas. Kesimpulannya, alat permainan edukatif, kreatif, dan inovatif adalah merupakan alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak TK agar mereka mendapatkan pengalaman belajar. Dan pada dasarnya tujuan pendidikan seni di taman kanak-kanak bukanlah membuat anak mampu menghasilkan keterampilan khusus atau ahli dan terampil dalam permainan musik, tetapi lebih pada mengembangkan segenap kemampuan potensi anak dan membantu anak untuk mampu mengungkapkan yang mereka ketahui dan yang mereka rasakan, serta anak mulai mengungkapkan diri melalui seni.
Di sini proses lebih menjadi perhatian daripada sekedar hasil belajar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.